Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak. Maraknya kasus bullying di lingkungan pendidikan. Kok bisa? Di era globalisasi ini, para generasi penerus bangsa mengalami yang namanya krisis moral, di mana saat ini banyak sekali tindak kekerasan di dunia pendidikan. Salah satunya yaitu kasus bullying. Kasus bullying yang ada di dunia pendidikan masih terjadi hingga saat ini. KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019 ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. KPAI juga mencatat dalam sepanjang tahun 2021 ada 17 kasus yang melibatkan peserta didik dan pendidik. Untuk bullying baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya sudah mencapai 2.473 laporan dan trennya terus kian meningkat. Ini membuktikan bahwa kian hari bangsa Indonesia mengalami kemerosotan nilai, norma, dan juga moral. Dilihat dari banyaknya kasus bullying yang ada, nampaknya pendidikan telah gagal membangun karakter generasi muda. Kira-kira apa sih yang menjadikan maraknya kasus bullying di dalam dunia pendidikan? Bullying merupakan penyimpangan negatif karena dapat tindakannya yang dipandang rendah dan melanggar nilai dan norma sosial di masyarakat. Maraknya kasus bullying biasanya terjadi karena minimnya perhatian sekolah terhadap fenomena bullying, krisis moral yang terjadi di kalangan pelajar, pengaruh media sosial, di mana anak-anak saat ini hidup di era digital, di mana mereka menjadi semakin rentan dipengaruhi oleh penyebaran informasi terkait ujaran kebencian, makian, juga bullying. Lalu adanya celah untuk para pelaku melakukan bullying, seperti korban yang terlihat lemah, adanya perbedaan ras, korban memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda, dan lain sebagainya. Lalu berasal dari keluarga yang disfungsional. Pengaruh kondisi di lingkungan keluarga yang seperti ini bisa jadi penyebab bullying dilakukan. Anak-anak yang masih mencari jati diri mereka dan mudah meniru kelakuan orang-orang di sekitarnya lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Dengan melihat anak-anak akan mulai mencoba dan bisa berubah menjadi kebiasaan bagi mereka. Lalu banyak pelaku merasa bahwa bullying menguntungkan. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman dari para pelaku. Kaseto, pakar pendidikan anak, mengatakan bahwa di Indonesia mesti adanya perbaikan sistem dalam dunia pendidikan Indonesia. Karena kasus bullying ini terjadi baik di tingkat SMA hingga ke tingkat TK. Terus apa sih solusi dari banyaknya kasus bullying di lingkungan pendidikan ini? Kita dapat melakukan upaya untuk mengatasi dan menanggulangi tindak kekerasan melalui pendidikan karakter. Contoh solusi yang harus dilakukan adalah pengelolaan sekolah dan guru. Guru memiliki peranan dalam membentuk karakter peserta didik yang Pancasilais di sekolah. Tentu guru harus memiliki skema yang jelas dalam mengoptimalkan perannya sebagai orang tua peserta didik di sekolah, mediator, bahkan fasilitator, seperti melakukan perencanaan dan pelaksanaan program unggulan dalam menginternalisasikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan kepada peserta didik merupakan alternatif solusi yang bisa direalisasikan. Contohnya memperkuat pengendalian sosial. Hal ini dapat dimaknai sebagai berbagai cara yang digunakan pendidik untuk menertibkan peserta didik yang melakukan penyimpangan, termasuk tindak kekerasan dengan melakukan pengawasan dan penindakan. Lalu menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan, memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda, meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar siswa dalam sekolah, melakukan usaha pencegahan tindak kekerasan bullying di dalam sekolah. Lalu ada solusi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan paling efektif dalam penanaman karakter anak. Keluarga perlu mengajarkan bagaimana cara untuk beribadah, menghargai, tolong-menolong, mengembangkan budaya minta maaf dan memberi maaf, bertanggung jawab, jujur, dan karakter lainnya. Karena keluarga memiliki peran yang cukup penting untuk mewajibkan
dan mewujudkan pendidikan yang bebas dari bullying, mendidik anak juga harus jauh dari tindakan kekerasan dan intimidasi. Karena bagaimana akan membentuk sekolah yang bebas bullying apabila keluarga menjadi faktor utama kekerasan dalam pendidikan. Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak agar menjadi individu yang berkarakter, agar anak bisa membuat keputusan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Peran aktif keluarga dan masyarakat agar terciptanya generasi penerus bangsa Indonesia yang bermoral. Oleh karena itu, semoga dengan adanya kerjasama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat diharapkan tidak ada lagi kenakalan dan aksi yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Dan juga, jika sudah berjalan sebagai fungsinya, maka tidaklah sulit untuk mewujudkan nilai-nilai pendidikan karakter yang telah kita ajarkan kepada anak didik kita.